Selamat siang, perkenalkan nama saya Devananda Bimaji Arya Wicaksana, NIM 392021038, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Sastra Inggris, materi Critical Thinking. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait materi Critical Thinking. Ya, langsung saja. Yang pertama ada purpose atau tujuan. Apa tujuan kamu kuliah? Apa tujuan menjadi mahasiswa di UKSW? Apa tujuan saya kuliah? Yaitu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mendapat pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Tak lupa juga membanggakan kedua orang tua saya. Apa tujuan menjadi mahasiswa di UKSW? Tujuan saya yaitu karena di UKSW kita dapat belajar bukan hanya di akademik, berorganisasi, tapi kita juga belajar bagaimana untuk bertoleransi, menghargai dan aktif dengan teman-teman yang berbeda suku, ras, budaya, dan agama. Ya, selanjutnya, apakah purpose itu jelas? Ya, sangat jelas. Selanjutnya, apakah bisa tercapai? Tujuan saya dapat tercapai apabila saya dapat bertanggung jawab dan konsisten dalam melakukan kuliah. Oke, yang kedua ada question. Mengapa kamu ingin kuliah? Apa yang terjadi jika kamu tidak kuliah? Mengapa saya ingin kuliah? Karena ingin mencapai cita-cita saya, menempuh kehidupan dengan penuh bersyukur dan membanggakan kedua orang tua saya. Jika saya tidak kuliah, maka saya tidak akan dapat berkembang dan ujung-ujungnya merugikan orang tua saya yang sudah mendidik saya sampai saat ini. Selanjutnya, apakah question jelas? Ya, jelas. Selanjutnya, dapat terjawab dalam kuliah ini. Apakah dapat terjawab dalam kuliah ini? Ya, dapat terjawab apabila saya bertanggung jawab dan dari kewajiban saya menjadi mahasiswa. Selanjutnya, yang ketiga ada konsep. Bagaimana kamu menjelaskan kuliah yang ideal itu? Menurut saya, kuliah yang ideal adalah menjadi aktif dalam kegiatan apapun di kampus, mampu memahami dan menguasai materi yang diberikan, dan dapat berkomunikasi baik dengan dosen, kakak tingkat, dan teman seangkatan saya. Apakah konsep relevan dengan purpose saya? Ya, relevan. Oke, next, yang keempat ada information atau informasi. Dari mana kamu dapat informasi tentang kuliah ideal itu? Berikan gambaran atau contoh orang yang sukses menjalani kuliah ideal. Baik, saya mendapat informasi tentang kuliah yang ideal ini dari membaca berbagai artikel, menonton siaran live dari kampus kemarin, dan menyimpulkan menurut pandangan saya sendiri. Definisi orang yang sukses menjalani kuliah ideal, saya akan mencontoh dari ketiga kakak saya. Mereka sangat aktif dalam berkuliah, tidak lupa berdoa kepada Tuhan, dan menguasai materi di bidangnya masing-masing, sehingga mereka bertiga dapat lulus dengan nilai yang baik dan sekarang bekerja di bidangnya masing-masing. Apakah contoh itu sesuai dengan definisi yang saya ketahui tentang ideal kuliah, tentang kuliah yang ideal? Ya, jawaban saya ya. Selanjutnya, apakah contoh itu dapat kamu tiru? Ya, saya yakin dapat meniru contoh tersebut. Yang kelima ada assumption atau asumsi. Pertanyaannya, apa yang membuat kamu yakin bisa menjalani kuliah ideal sebagaimana kamu definisikan atau saya konsepkan? Yang membuat saya yakin adalah karena saya mampu untuk menjalani kuliah ideal seperti yang saya definisikan tadi. Saya mampu untuk berkomunikasi dan menguasai dalam berbagai bidang, terutama jurusan atau bidang yang saya pilih. Selanjutnya, apakah relevan? Apakah keyakinan saya itu relevan dengan konsep dan purpose yang saya omongkan tadi, yang saya bicarakan tadi? Ya, relevan. Selanjutnya,
apakah fairness? Kalau tidak salah, fairness itu adil. Ya, sangat adil. Oke, yang keenam ada kesimpulan. Pertanyaannya, berdasarkan konsep, informasi, dan asumsi, apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu? Berdasarkan konsep, informasi, dan asumsi saya, agar dapat mencapai tujuan saya, yaitu belajar dengan rajin, bersikap adil dan bijak, dapat berkomunikasi dengan mahasiswa maupun dosen agar menambah wawasan terhadap apapun, tentu saja yang cenderung baik untuk sekarang, besok, dan masa depan. Selanjutnya, apakah menjawab purpose dan question saya? Ya, tentu saja menjawab. Next, yang ketujuh ada implikasi dan konsekuensi. Pertanyaannya, agar konsekuensi terlaksana atau terimplementasi, apa yang kamu pikirkan sebagai kelanjutannya untuk konsekuensi? Agar kesimpulan saya dapat terlaksana, gagasan real saya selanjutnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan mencari berbagai wawasan dan pengalaman dengan mengikuti ekstra atau organisasi yang berada di kampus. Selanjutnya, bentuk tindakan real atau rencana apa yang perlu kamu lakukan sebagai kelanjutannya. Tindakan real saya yaitu mengikuti ekstra atau organisasi dengan tujuan menambah wawasan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, apakah implikasi dan konsekuensi itu luas dan mendalam? Apakah implikasi dan konsekuensi bermakna bagi kamu? Dan apakah membantu mencapai cita-cita kamu? Jawaban saya tentu saja luas dan dalam, sangat bermakna pada saya dan membantu dalam mencapai cita-cita saya. Oke, next. Apakah fairness atau adil? Ya, fairness. Oke, last questions ada nomor 8, yaitu perspektif atau point of view. Sebagai apa atau siapa kamu memahami kuliah ideal di UKSW seperti di atas? Point of view saya sebagai mahasiswa baru di UKSW. Selanjutnya, apakah terbuka dan luas? Ya, terbuka dan luas. Selanjutnya lagi, apakah adil? Ya, adil. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. UKSW Salatiga, we are the creative minority.